Ya, halo Pak Suki, gimana kabar Pak? Baik, Pastor Loading. Siap. Sehat Bapak. Ya, Depi Sitorus, Islam Kristen. Kristen bang, Kristen. Ya, silakan open cam Pak. Oke, siap. Nah, gimana nih? Siapa yang mau tanggapi duluan? Mau tanggapi tema saya atau gimana nih? Oten ajaran bingung. Iya Pak. Jadi menurut Bang Loading yang bingung di hal apa nih maksud? Ya. Oke. Pak Depi standby dulu ya Pak Depi ya. Nyimak dulu saya ngomong sama Pak Suki ya. Nanti Pak Depi masuk. Oke, baik. Begini Pak Suki, bisa bacakan di dalam Matius 19 nomor 16, 17, 18 Pak. Kita buka sama-sama. Kalau Pak Suki ini kan tidak menuhankan Yesus lagi. Mungkin beda sama Pak Depi ya. Kalau Pak Suki ini kan Yesus utusan Tuhan, bukan Tuhan. Matius 19 16. Matius 19, 16, 17, 18. Ya, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Elohim." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jelas Ya, itu, Pak? oke. Jelas. Nah, di situ Pak, di situ kan orang kaya itu datang kepada Yesus. "Guru, perbuatan apa yang harus aku perbuat agar memperoleh hidup yang kekal?" Maka ya, singkat cerita Yesus hanya mengatakan turutilah segala perintah Allah. Maka orang kaya itu mengatakan, perintah Allah yang mana? Yang pertama, jangan membunuh. Benar kan? Berarti perintah Elohim ini jangan membunuh. Ya. Nah, sementara di 1 Tesalonika 2 nomor 15, orang-orang Yahudi itu telah membunuh Yesus. Nah, orang-orang Yahudi yang telah membunuh Yesus ini kan mereka melanggar perintah Tuhan kan? Betul. Nah, hasil dari pembunuhan Yesus, hasil dari kematian Yesus ini dinikmati oleh siapa, Pak? Oleh pengikut Yesus, Bang, orang Kristen. Nah, yaitu penebusan dosa. Benar? Karena matinya Yesus penebusan dosa. Nah, bagaimana bisa mereka melakukan satu hal yang dilarang oleh Elohim, tetapi dengan larangan itu tiba-tiba mereka mengakui bahwa dosa mereka ditebus, padahal Elohim tidak suka membunuh. Berarti kalau dengan penebusan dosa, yang berhak untuk masuk ke kerajaan surga yang lebih terkemuka yaitu orang-orang Yahudi, karena mereka yang action di lapangan. Sementara orang Kristen ini hanya menonton. Kalau orang Kristen yang menikmati saja, yang tidak melakukan action pembunuhan itu bisa menebusan dosa, bagaimana orang Yahudi yang action di lapangan itu, Pak? Masa mereka di neraka? Coba Anda jelaskan itu. Ya. Saya bacakan ke dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 10 dulu, Bang Lodi. Ya, silakan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi dalam arti bahwa manusia telah jatuh dalam dosa semua. Dan Iya, begini. orang yang berbuat dosa menurut YSG 18:20 harus dihukum mati. Nah, lalu Yesus mengatakan di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Itu bicara tentang seluruh manusia di dunia yang telah jatuh dalam dosa. Jadi kalau YSG 18:20 itu diterapkan, Bang Oding, maka semua manusia itu mati. Maka dari itu hanya ada satu anak manusia yang hidup dan berkenan di hadapan Bapa, yaitu Yesus. Itulah sebabnya dia dikatakan sebagai anak yang tunggal.
Jadi anak manusia yang berkenan di hadapannya. Anak manusia telah mencapai gambar rupa Elohim sesuai dengan tujuan, keinginan, kehendak daripada Tuhan menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Nah, karena manusia pertama itu menuruti perintah atau kehendak daripada iblis, sehingga dunia ini yang dikasihi Bapa itu berada di dalam kuasa si iblis. Jadi semua manusia berada di bawah hukuman karena telah berdosa. Jadi kalau orang tidak menerima kehendak Bapa mengutus anaknya untuk dikorbankan, untuk menebus dosa, menebus manusia dari cengkraman iblis, maka tidak ada yang bisa masuk surga, Bang Oding. Bukan, ini kok maaf Pak ya, kok nggak nyambung. Maksudnya begini Pak, Gimana? terlepas dari semua itu, dengan kematian Yesus di kayu salib adalah penebusan dosa. Benar tidak? Benar, benar. Nah, oke, dengan matinya Yesus di kayu salib adalah penebusan dosa. Sementara yang menyebabkan Yesus mati di kayu salib ini kan orang-orang Yahudi itu yang membunuh Yesus, termasuk si Yudas yang menyerahkan Yesus. Kan? Apakah ini skenario ala Bapa? Kalau skenario ala Bapa, kehendak ala Bapa bahwa Yesus harus mati di kayu salib, berarti Bapa ini membuat satu aturan yang dia langgar sendiri. Karena dia membuat aturan jangan membunuh. Tetapi orang-orang Yahudi itu membunuh Yesus. Berarti dia melanggar aturannya sendiri. Bukankah Yesus di dalam Markus 9 nomor 2 itu ketika dia melihat orang lumpuh itu, maka dia mengatakan, karena besar imanmu maka dosamu telah diampuni. Nah, kalau dia bercakap-cakap saja dosa orang itu bisa diampuni, buat apa dia capek-capek mati di kayu salib? Padahal dia bercakap-cakap dosa orang sudah diampuni. Nah, terlepas dari itu, perintah Elohim yang datang orang kaya itu bertanya kan, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat? Maka Yesus mengatakan turuti segala perintah Allah. Perintah Allah yang mana Yesus? Yang pertama jangan membunuh. Berarti perintah Tuhan ini jangan membunuh. Nah, di 1 Tesalonika 2 nomor 15, orang-orang Yahudi itu mereka telah membunuh Yesus. Berarti orang-orang Yahudi itu mereka melanggar perintah Yesus. Sehingga sebelum terjadi pembunuhan Yesus, kan Yesus sudah mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu ingin melakukan keinginan-keinginan iblis, yaitu membunuh manusia. Jadi setiap orang yang melakukan pembunuhan berarti iblislah bapaknya. Berarti orang-orang Yahudi di 1 Tesalonika 2 nomor 15 mereka membunuh Yesus, membunuh para nabi, menyiksa manusia, tidak menuruti kehendak Tuhan, membenci sesama manusia. Berarti mereka ini bapaknya iblis. Kalaulah dengan pembunuhan Yesus itu maka ada penebusan di dalam kekristenan, berarti Kristen ini harus bersyukur kepada orang Yahudi dong, bersyukur kepada iblis dong, bersyukur kepada Yudas dong. Karena dengan asbab iblis membisikkan Yudas, maka Yudas menjual Yesus. Dari situlah mulai terjadi penyaliban. Orang-orang Yahudi itu membunuh dia, mereka membunuh dia. Padahal Yesus sudah mengatakan waktu di Sarambi Salomo kan, Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, yaitu membunuh manusia. Bagaimana orang mengikuti keinginan iblis, tiba-tiba hasil dari keinginan iblis yaitu membunuh manusia? Ada penebusan dosa di dalam kekristenan. Coba Anda bisa jelaskan itu sama saya. Kalau Anda mengambil bahwa penebusan dosa itu memang sudah rencana Bapa, berarti Bapa melanggar perintahnya, berarti Bapa bekerja sama dengan iblis. Karena peran-peran sampai Yesus terbunuh kan iblis, Yudas, tentara Romawi, tentara Yahudi, Romawi. Nah, coba Anda jelaskan itu sama saya. Mungkin pemahaman saya yang kurang pas atau gimana, silakan. Kalau memang sudah bingung ya asyhadu. Bercanda Pak ya. Bang Loding, kalau kita baca Yohanes 3 ayat 16, Bang Loding akan memahami ya. Saya coba ulangi lagi ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Bang Loding perhatikan dunia. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan di kalimat terakhir, seluruh
dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya, jadi artinya seluruh manusia berada di kontrol si jahat. Ya. Itulah dikatakan mengapa di dalam Yesaya 53 ayat 5, ya, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Jadi tadi saya baca di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 10, Yohanes mengatakan kalau kita berkata tidak berbuat dosa, saya ulangi lagi, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 10-nya, jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, artinya Yohanes menuliskan bahwa seluruh manusia telah berbuat dosa, sehingga Roma berapa nih? Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Ya, lalu saya coba mundur ke dalam Roma 3 ayat 23, Bang Lodi. Karena semua Roma orang berapa telah tadi? berbuat dosa dan telah Roma berapa kehilangan tadi? kemuliaan Elohim. Roma berapa tadi? Roma berapa? 3 ayat 23. Oke. Lanjut. Nah, lalu Bang Lodi kan selalu tahu tuh di Yehezkiel, ya, Yehezkiel 18 ayat 20. Di sini dikatakan bahwa orang yang berdosa itu yang harus mati. Nah, tadi dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 atau Roma 3 ayat 23, semua orang telah jatuh dalam dosa, telah berbuat dosa. Yehezkiel kalau ditegakkan itu ayat, maka seluruh manusia itu harus mati. Itulah ada ayat yang Yesus katakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, akan manusia yang berdosa ini, sehingga dia utus anaknya yang tunggal, anak yang berkenan. Dia membawa kebenarannya Bapa, dia membawa terangnya Bapa. Nah, maka tadi ada pertanyaan dari orang kaya itu. Itulah hukum yang diberikan kepada manusia supaya jangan berbuat jahat. Tetapi waktu Yesus ada di dalam dunia, Bang, semua manusia di dalam kendali iblis, sehingga iblis pun bisa menawarkan kepada Yesus secara langsung di dalam Lukas 4 ayat 5, 6, 7, 8. Katanya begini, kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Artinya, Bang, tergenapilah di dalam Kejadian 3 ayat 15 bahwa keturunan dari perempuan itu akan meremukkan kepala si ular. Nah, buah ide, pikiran dari iblis untuk menawarkan kepada Yesus tidak diterima. Berbeda kepada manusia pertama, dia tawarkan kepada Adam dan Hawa, jika engkau makan buah itu kamu tidak akan mati, bahkan menjadi seperti Elohim. Maka sejak saat itulah manusia di bawah kuasa si iblis, Bang. Coba izin Pak Suki, coba Pak Suki baca Ulangan 27 nomor 26, Ulangan 27 nomor 26. Ulangan. Coba baca Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Terkutuklah orang yang tidak terkutuk
Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat. Perkataan hukum Taurat itu apa? Jangan membunuh. coba. Jangan membun-bun. Iya. 2 Tesalonika 2 nomor 15, Yesus dibunuh. Berarti orang-orang yang membunuh Yesus itu mentepati tidak hukum Taurat? Makanya itu mereka bapaknya iblis, sehingga mereka Ya, nanti bapaknya, ke oke. rumah bapaknya. Oke. Berarti Tidak mereka ke selamat. rumah bapaknya. Ketika orang-orang Yahudi itu membunuh Yesus dan Yesus sudah dibunuh, dengan matinya Yesus maka Kristen ada apa? Nah, Ayo. Coba. Karena begini Pak, sebentar ya. ya. Tadi Anda mengatakan tadi kan begini. Di dalam 1 Yohanes 5 nomor 19 kan kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Benar kan? Nah, berarti di sini konsekuensi yang Anda terima itu ada 2 kuasa di dunia ini. Kuasa Elohim sama kuasa jahat. Berarti Elohim tidak berkuasa. Karena di Kristen ada 2 kuasa. Kalau di Islam, Allah yang berkuasa. Dia yang menciptakan kebaikan, dia pula yang menciptakan keburukan. Dan berikan kepada kita untuk memilih. Kalau kamu mau kebaikan, ini jalannya. Kalau kamu mau keburukan, ini jalannya. Dialah yang menciptakan petunjuk dan dia pula menciptakan kesesatan. Tergantung kita mau pilih atau tidak. Makanya kita diberikan free will. Sehingga dalam Al-Quran itu dikatakan, Innallaha la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu hambanya apabila hambanya tidak mau merubah dirinya sendiri. Nah, berarti kalau Bapak membawa 1 Yohanes 5 nomor 19, berarti di Kristen ada 2 kuasa. Kuasa Allah Bapa dan kuasa si jahat. Nah, kuasa si jahat ini yaitu dosa. Sementara Roma 3:23 upah dosa adalah maut. Berarti Kristus menebus dosa kepada iblis. Makanya di 1 Korintus, coba Anda baca di 1 Korintus di 1 Korintus 15, 1 Korintus 5 nomor 5, Pak. Apa bunyinya? Dalam 1 Korintus 5 nomor 5 dikatakan apa? Orang ini harus kita serahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus agar rohnya diselamatkan. Berarti konsep keselamatan di kekristenan melibatkan iblis. Coba Anda tanggapi bagaimana? Coba. Karena Tuhan yang melakukan, Tuhan yang memerintahkan untuk hukum Taurat, jangan membunuh. Bahkan di Ulangan tadi kan dia katakan, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat, ini dengan perbuatan. Mereka melanggar loh. 1 Tesalonika 2 nomor 15 mereka melanggar loh. Kalau mereka melanggar saja itu, dengan asbab mereka melanggar hukum Taurat, maka Yesus dibunuh. Ketika Yesus mati, terjadi penebusan dosa di dalam kekristenan. Kalau Kristen saja harus bisa masuk surga, bagaimana orang yang action di lapangan? Karena tanpa mereka kalian tidak ada penebusan. Nah, coba Bapak jelaskan sama saya, silakan. Kalau pusingnya asyhadu. Enggak pusing, Bang. Oke, silakan. Saya bacakan di dalam Ibrani 2 ayat 14, Pak. Ya, karena Ya, anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia, Yesus, juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Nah, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Tadi di dalam Yohanes 5 ayat 19 bahwa dunia di bawah kuasa si jahat. Artinya dunia dan alam maut, kerajaan kegelapan, penguasanya iblis. Nah, bagaimana caranya Tuhan mau mengalahkan iblis? Jadi dia harus ada satu manusia yang harus dikorbankan untuk masuk ke alam maut. Dengan jalan dia harus hidup seturut kehendak Bapa atau memenuhi hukum yang diberikan kepada Bapa kepada manusia, yaitu Matius 5 ayat 17. Yesus menggenapi hukum sehingga, Bang, Yohanes 1 ayat 20 itu terpenuhi. Yohanes 1 ayat 29 terpenuhi. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia." Abang perhatikan di zaman perjanjian lama kepada hukum Taurat orang Yahudi, di sana, Bang, hukum Taurat itu dimeteraikan
dengan darah hewan. Artinya apa, Bang? Untuk penghapusan dosa, pendamai kepada Bapa, dia harus menyembelih darah domba yang tidak bercacat, tidak bercela. Nah, bagaimana caranya Bapak itu menyediakan anak dombanya, yaitu anaknya yang tidak bercela? Maka dia harus menjalankan hukum Taurat sampai mati, Bang. Itu pembuktian bahwa dia tidak bercela. Nah, kematiannya Kristus itu masuk ke alam maut. Waktu di alam maut, Bapa membangkitkannya. Kenapa? Karena anak ini tidak bersalah. Dan iblis tidak bisa mendakwanya, tidak bisa menahannya karena tidak didapati kesalahannya, Bang. Nah, sejak saat itulah Yesus sebagai anak tunggal diberikan kuasa atas iblis. Nah, karena Yesus diberikan kuasa atas iblis, dia dapat menebus manusia dari iblis dan dapat dihakimi menurut perbuatannya. Itu kronologinya, Bang. Jadi kalau Yesus tidak masuk alam maut, maka iblis tidak bisa dikalahkan. Karena dia ada di alam maut. Gitu, Bang. Kayaknya Bapak coba Bapak sama-sama kita buka Matius 17 nomor 5. Matius 17 nomor 5 itu dikatakan, dan tiba-tiba ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Tuh. Bukan salibkan dia, dengarkanlah dia. Nah, ketika kita mendengarkan Yesus, maka apa kata Yesus di Yohanes 12 nomor 50 sampai 49 sampai 50? Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku mengatakan apa yang harus aku katakan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi Yesus, inilah anak domba penebusan dosa, bukan untuk disalib. Tetapi setiap orang mengikuti perintahnya, orang mengikuti perkataannya, maka mereka itu dosa-dosa akan diampuni dengan cara mengikuti utusan Tuhan ini. Karena Yohanes 3:34, siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Sama ketika kami di Islam. Ketika kami di Islam, kami mengikuti Nabi Muhammad, maka apa kata Allah dalam Al-Imran ayat 31? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu dan akan kuampuni dosa-dosa mereka. Makanya Yesus mengatakan kepada orang lumpuh itu kan, karena besar imanmu, maka dosamu telah diampuni. Kalau dengan berkata-kata saja dosa orang itu bisa diampuni, buat apa lagi ada skenario harus mati di kayu salib menebus dosa? Bukankah Bapa mengatakan dengarkanlah dia, karena dia menyampaikan perintah Bapa, dan dia tahu bahwa perintah Bapa itu adalah hidup yang kekal. Apa perintah Bapa? Jangan membunuh, jangan mendusta, jangan... Kan sudah selesai. Nah, sementara kalau kita mau kaji tentang dosa waris yang ini cuma perkataan Paulus. Karena di Roma saja, karena Paulus yang mengatakan di dalam Roma 3 nomor 23 tadi, upah dosa adalah maut. Pernah tidak Yesus mengatakan upah dosa adalah maut? Sementara Yesus sebelum terangkat ke langit, dia sudah mengatakan, waspadalah, waspadalah. Kan? Orang ini kalau dia datang menyesatkanmu ini, dia akan membuat kamu 2 kali lipat lebih jahat dari neraka. Ciri-ciri orang ini apa? Dia akan menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Dia mengatakan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana. Dia mengadakan banyak mujizat-mujizat. Siapa yang melakukan semua itu? Ya Paulus. Sementara Yesus tidak ada seperti itu. Inilah anak yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Bahkan di dalam Mazmur itu mengatakan, malaikat akan menjaga dia dari segala penjuru, bahkan kakinya tidak akan terhentuk oleh batu. Bagaimana penyaliban? Bapak biarkan dia. Bahkan di ulangan 27 nomor 6 kalau tidak salah itu, terkutuklah orang yang menerima suap, yang membunuh orang yang tidak benar, maka seluruh bangsa mengatakan amin. Dan kalau kita mengatakan bahwa terkutuk di kayu salib itu adalah orang yang seharusnya terkutuk, karena ingat Pak, Galatia 3:13 itu nubuatannya ada di apa? Ulangan 21 nomor 22, 23 kan? Tidak mungkin kalau itu Yesus yang terkutuk. Kalau Yesus yang terkutuk, ingat nomor 23 di ulangan.
Janganlah kamu biarkan mayatnya semalam-malaman, karena Elohim mengutuk orang yang tergantung. Berarti Bapa kutuk anak. Bapa kan maha kuasa. Di Yohanes 1 nomor 3, segala ya sesuatu dijadikan oleh Dia. Bagaimana bisa sangat tidak logis, Pak, sangat tidak logis. Karena begini Pak, sudah jelas di dalam Yohanes 8:44, Yesus sendiri mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu melakukan keinginan bapakmu, yaitu membunuh manusia. Dan itu Anda sudah sepakat. Berarti orang-orang Yahudi ini membunuh Yesus, maka mereka akan ke rumah bapak mereka, yaitu iblis. Nah, hasil dari pembunuhan Yesus ini dinikmati oleh siapa? Jeng. Nah, kalau Pak Suki hanya menonton dari jauh, kalau Pak Suki yang tidak action di lapangan saja, dosanya bisa diampuni, dosanya bisa ditebus. Bagaimana orang yang susah payah kerja di lapangan, tangkap dia, bunuh dia, masa mereka ke iblis? Padahal seharusnya mereka lebih berjasa loh. Karena tanpa mereka tidak ada penebusan kalian. Karena dengan mereka membunuh Yesus, dengan matinya Yesus baru ada penebusan dosa. Coba kasih yang logis sedikit. Tentang pengampunan dosa, coba kasih yang logis sedikit. Begitu Pak. Karena ketika Anda masih bertahan seperti ini, maka Anda akan bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Apakah kita harus percaya dia terkutuk? Apakah kita harus percaya dia dibunuh? Ataukah kita percaya dia sebagai anak yang dilindungi oleh Tuhan? Bapak tidak tahu kalau Yesus punya mujizat bisa berubah wajah. Bapak tidak tahu di dalam Ibrani 5 nomor 7 doanya didengar. Doa di Taman Getsemani. Bapak tidak tahu di dalam Yohanes 11:42 kalau Bapak yang di surga selalu mendengarkan dia. Coba Anda kasih data yang pas sedikit Pak, begitu. Biar kan di sini saya juga belajar Pak. Silakan. Ya, sebenarnya bisa panjang kalau saya jelaskan ya. Cuman bagaimana mulainya? Yang pendek-pendek saja. Yang pendek-pendek. Kalau panjang Yang itu kan pendek-pendek aja, berarti. Bang, ya. Jadi begini. Ya kalau panjang itu kan berarti Bapak sudah tambah-tambah itu. Bercanda Pak. Oke, saya akan bacakan ini dulu Bang Loading ya. Abang tahu dong ya, bangsa Israel itu dia bangsa yang tegar tengkuk ya. Ya, dia kelakuannya rusak ya, dan dia kebanyakan jahat semata-mata. Artinya apa Bang? Mereka itu bangsa yang sudah dipilih, diberikan hukum, tetapi mereka tegar tengkuk, jahat semata-mata. Artinya mereka tidak dapat melaksanakan hukum itu Bang. Nah, kalau orang melanggar hukum itu artinya kan berdosa. Nah, akibat daripada dosa itu dia adalah hukumannya mati Bang. Nah, saya coba bacakan ini Bang, supaya Abang Lodi sedikit terbuka pikirannya ya. Di dalam Habakuk Bang, di dalam Habakuk, mana dia nih Habakuk? Habakuk 1 ayat 2 sampai 4. Itu begini Bang. Ini Nabi Habakuk ya, di dalam suatu penglihatan ilahi. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Nah, ayat 4 yang dia Bang. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Itu yang terjadi kepada diri Yesus. Tetapi kejadian yang terjadi pada diri Yesus itu kehendak Bapa. Saya bacakan di dalam Yohanes 13 ayat 1 Bang. Ayat 1, 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba.
Abang perhatikan, saatnya sudah tiba. Di sebelum-sebelumnya Bang, di dalam Yohanes 7 ayat 30 dikatakan, mereka, imam kepala, ahli Taurat dan orang fasik, berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Demikian juga di dalam Yohanes 8 ayat 20, kata-kata itu dikatakan Yesus dekat pembenaran waktu ia mengajar di dalam bait Elohim, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Juga ada di dalam tadi di ayat 13 di Yohanes 13 ayat 1, barulah tiba saatnya Bang. Artinya apa? Pembunuhan terhadap Yesus itu kehendak Bapa, menggenapi di dalam keinginan Bapa dalam Yesaya. Coba saya bacakan ini. Yesaya 53 ayat 10 Bang. Perhatikan baik-baik, pelan-pelan ya Bang. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Jadi kalau Yesus tidak menyerahkan dirinya, itu tidak akan bisa terjadi Bang. Nah, karena Yesus menyerahkan dirinya dan Bapa menghendaki, maka tibalah saatnya. Artinya apa? Sebelumnya Yesus mengajarkan dulu kepada murid-muridnya tentang apa yang dia harus sampaikan tentang kebenaran tentang Bapa itu kepada murid, sampai setelah selesai dia memberitakan firman-Nya di dalam Yohanes 17 ayat 8. Segala firman telah kusampaikan kepada mereka, baru tibalah saatnya Bang. Jadi yang tadi Abang katakan bahwa mereka itu punya jasa, itu tidak punya Bang. Karena apa? Memang Bapa memberikan anaknya sebagai tebusan salah. Itulah yang dikatakan Yohanes Pembaptis, inilah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia Bang. Jadi yang dihapus dosa dunia. Sebab apa Bang? Di dalam dalam Matius 5, ini Matius 20 Bang. Matius 20 ayat 18 dan 19, Yesus yang mengatakannya sendiri. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam kepala, ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim, supaya diolok-olok, disesat, disalibkan, dan pada hari yang ketiga ia dibangkitkan. Lanjut nih Bang, ayat ke-20 ayat 26 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah kemudian apa yang terjadi di dalam Matius 26 ya Bang? Nah ini dia 26 ayat 28, dia katakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang baru. Abang perhatikan, hukum Taurat diberikan oleh Musa, dimeteraikan dengan darah hewan. Artinya apa Bang? Solusi dosa berdamai dengan Bapa itu melalui darah hewan. Karena Imamat 17 mengatakan begini, ayat 11, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Artinya apa Bang? Waktu zaman hukum Taurat yang ditulis di atas 2 loh batu, itu solusi dosa itu dengan darah. Jadi kalau orang berdosa kan harus dihukum mati. Tetapi supaya mereka tetap hidup, ayo kamu korbankan nyawa supaya menggantikan nyawamu supaya tetap hidup. Nah tetapi perjanjian yang baru Bang, Yeremia 31 ayat 31 sampai 33, dia katakan begini, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Benar, Yesus mengatakan juga di dalam Yohanes 7 ayat 19,
Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu? Mengapa kamu berusaha membun-bun aku? Nah, makanya perjanjian yang baru itu, Bang, bahwa hukum Tuhan akan ditulis di dalam hati dan akal budi umatnya. Nah, ditulis di dalam hati dan akal budi manusia pertama, yaitu Yesus, di dalam Matius 5 ayat 17, Bang. Disitulah tertulis hukum itu. Maka dikatakan di dalam Roma 10 ayat 4, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis dalam 1 Yohanes 1 ayat 17? Begini, Bang. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Jadi hukum Taurat itu Musa memberikan, Bang, kitab. Nah, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh pribadi, dan karena hukumnya sudah ditulis di dalam hati. Nah, sehingga iman itu bukan kepada hukum yang tertulis, karena hukum yang tertulis sudah tidak dibatalkan. Artinya Yesus mengatakan di dalam Lukas, ya, Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Kenapa? Karena pada zaman Yohanes anak domba Elohim itu setelah disediakan sebagai ganti nyawa. Dosa dilakukan di dalam daging manusia, maka nyawa yang menggantikannya juga harus nyawa manusia, Bang, bukan lagi nyawa domba. Jadi kalau Abang mengerti hal ini, jadi pengorbanan Yesus itu patut harus dilaksanakan, Bang. Dan kematiannya Yesus pun bukan karena Bapa mau membun-bun, Bang, tetapi karena kejahatan kita. Dia memberikan kehidupannya ke dalam dunia, tetapi musuh-musuhnya, yaitu keturunan ular itu, yang meremukkan tumitnya Yesus, Bang. Itu artinya penyaliban. Ya, begitu, Bang. Baik, Pak. Sorry. Oke, siap. Tadi kan Anda mengatakan begini, Pak, bahwa dengan terjadi pembunuhan kepada Yesus ini kan kehendak Bapa. Benar, iya, kan? Oke, berarti Bapa ini berkehendak untuk membunuh anaknya. Iya, dia menyerahkan. Sementara ya, sabar. Berarti Bapak ini hendak menyerah. Bapak ini dia berkehendak untuk membunuh anaknya. Sementara Bapak buat peraturan di 10 hukum Taurat kan jangan membunuh. Kenapa dia melanggar itu? Bukankah dia mengatakan jangan membunuh, jangan mengucap saksi dusta. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan dan dengarkanlah dia. Katanya berkenan, tapi dia dibunuh. Coba Anda berpikir bagaimana, coba. Tadi Anda mengatakan seorang anak manusia diserahkan kepada siapa? Kepada imam-imam. Lukas 22 ayat 69 kan seorang anak manusia itu kan dia berkata, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Terus yang berkata itu siapa? Terus sekarang yang duduk itu siapa? Nah, coba. Oke. Bagaimana bisa? Coba begini, Pak. Begini, saya kasih ayat. Coba mari sama-sama kita buka di Lukas 24 nomor 44. Di Lukas 24 nomor 44 itu dia berkata begini. Ia akan berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nah, di mana tertulis di Mazmur itu? Di Mazmur di mana itu? Coba. Mazmur di mana itu? Kan di situ dikatakan, kalau tidak tahu nanti kutunjukkan ayatnya. Nih. Ia akan berkata kepada mereka. Oh, agak lupa. Oke. Ia akan berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Coba buka Mazmur 118 nomor 17 sampai 18. Oh, itu maksudnya 118. Mazmur 118 ayat 17. Ya.
Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi ia tetap tidak menyerahkan aku kepada maut. Apalagi yang harus dibantah? Bukankah ketika Anda membantah sendiri, Anda punya Bibel ini, coba. Karena begini Pak, sangat tidak logis begini. Padahal sebenarnya simpel Pak ya. Tuhan membuat aturan jangan membunuh. Tetapi Tuhan melanggar aturannya sendiri. Baru orang yang diutus ini katanya dikasihi. Kalau Anda mengatakan, Yohanes 8:44 itu sudah jelas sekali itu. Iblislah yang menjadi bapamu karena kamu ingin melakukan keinginan bapamu, yaitu membunuh manusia. Berarti jangan-jangan bapak ini adalah iblis. Karena dia melakukan keinginan, yaitu membunuh. Makanya saya ajak Anda start dari orang kaya itu. Kan orang kaya itu bertanya, perbuatan apa yang harus aku perbuat agar aku memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus di situ? Turuti segala perintah Allah. Maka orang kaya itu bertanya, Yesus, perintah Allah yang mana? Maka Yesus menjabarkan, jangan membunuh, jangan mengucap saksi dusta, jangan mendurhakai orang tua, jangan berzina. Berarti jikalau kita mentaati peraturan-peraturan Tuhan ini, aturan-aturan Tuhan ini, maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Karena Tuhan itu kan maha kuasa. Jadi dia melakukan sesuatu, dia menghampusi dosa dengan caranya. Bukankah orang kaya itu sudah jelas itu. Makanya kalau di Islam itu Pak, kita semua masuk surga itu, masuk hidup yang kekal itu bukan karena perbuatan, bukan karena amal baik kita, tetapi karena ridho Allah. Kalau di Kristen kan kasih karunia Tuhan. Nah, untuk mendapatkan ridho Allah, maka kita butuh amal baik. Untuk mendapatkan amal baik, maka kita butuh perbuatan baik. Untuk mendapatkan perbuatan baik, maka kita harus berperkataan dengan perkataan yang benar. Makanya Islam itu selalu dilatih kan? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida yusli lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berperkataan dengan perkataan yang benar. Di dalam Quran surah Fusilat, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak orang taat kepada Tuhan yang benar. Bagaimana bisa Tuhan yang benar itu membunuh utusannya sendiri? Tadi Anda saya catat ini, kehendak apa? Yesus itu dikehendak oleh Bapaknya, yaitu agar dia mati begini. Berarti konsekuensi ini Bapa melibatkan iblis, karena iblis yang apa? Iblis yang membisikkan Yudas. Anda punya satu proyek. Jikalau saya membantu proyek Anda itu, maka Anda pasti kasih saya ini hadiah atau persen dari apa? Karena saya menyelesaikan tugas dari Anda, proyek dari Anda. Nah, ini iblis menyelesaikan, iblis menggenapi kehendak Bapa. Berarti Bapa harus berterima kasih sama iblis. Berarti iblis ini alatnya Bapa yang di sorga untuk supaya Kristen itu ditebus dengan skenario. Iblis membisikkan Yudas, Yudas menjual Yesus, akhirnya Yesus ditangkap, akhirnya dibunuh oleh tentara Romawi, dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Habis itu baru ada penebusan dosa di dalam kekristenan. Terus untuk apa? Perintah jangan membunuh, apakah itu hanya formalitas? Terus untuk apa? Kasihilah sesama manusia, sementara Bapa membunuh utusannya. Terus untuk apa? Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu. Kenapa Anda tidak terpikirkan sampai ke situ? Padahal sudah jelas-jelas sebelum terjadi penyaliban, sebelum terjadi penebusan dosa di kayu salib, Yesus sudah berkata, karena besar imanmu maka dosamu telah diampuni. Kenapa Yesus berkata-kata dosa orang itu bisa diampuni terus dia capek-capek mati di kayu salib? Karena orang itu menuruti perintah Elohim, perintah Bapa. Bukankah orang kaya itu mengatakan, Yesus mengatakan, turuti segala perintah Elohim, turuti segala perintah Bapa kalau mau hidup yang kekal. Apa perintah Bapa itu, wahai Yesus? Jangan membunuh. Tapi Bapa membunuh.
Bagaimana bisa pimplan begitu, Bang? Nah, Coba. dulu, Bang. Silakan. Saya baca pengertian daripada Mazmur 118, Bang. Aku tidak akan mati tetapi hidup, ya. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Ini ada dua sudut pandang, Bang. Ini ayat berlaku bagi Daud bahwa dia tidak diserahkan kepada maut. Artinya di dalam peperangan dia tidak dibiarkan mati. Tetapi bagi Yesus bahwa di dalam Mazmur 118 dikatakan begini, Bang, kalau Daud itu diselamatkan dari maut, tidak mati. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dipandang sebagai nubuatan tentang kebangkitan Yesus, Bang. Ya, kematian Bagaimana tidak Anda? menahannya. Maksudnya ke situ, Bang. Jadi Sabar. kalau Daud dia berperang tapi dia tidak dibiarkan dia mati, Bang. Nah, tetapi buat Bagaimana Yesus, Anda? bahwa Yesus itu dia dibangkitkan dan hidupkan kembali, itu tidak matinya. Ya. Baik, bagaimana Anda menanggapi? Bagaimana Anda menanggapi bahwa aku tidak akan mati dan tetap hidup? Terus Anda mengatakan dia mati, habis itu dia hidup. Kutanya Iya, sama Bang, Anda, Pak maksudnya. Suki, ya. Dengar. Kutanya sama Anda. Orang selamat dari kematian itu apakah dia mati dulu baru hidup atau dia tidak mati? Karena ada rencana Bapak untuk Tidak. Sabar. meremukkan kepala Saya tidak ular tanya itu, Pak. rencana Bapak. Ya, saya tidak tanya rencana Bapak, saya tidak tanya ular. Yang saya tanya kepada Anda, orang yang selamat dari kematian itu, dia mati baru bangkit atau dia tidak mati? Dia mati baru bangkit, Bang. Buat Yesus. Bagaimana? Oke, di mana pemahaman Anda bahwa selamat dari kematian itu mati baru bangkit? Bukankah selamat dari kematian itu tidak akan mati? Contoh, saya kasih analogi sama Anda, ya. Ada satu lorong yang setiap orang melewati lorong itu selalu mati. Setiap orang melewati lorong itu mati. Setiap orang melewati lorong itu mati. Nah, datang Pasuki mau melewati lorong itu. Tetapi karena Pasuki takut mati, Pasuki berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya mau melewati lorong ini. Selamatkanlah saya dari kematian, dari maut. Nah, dan doa Pasuki didengar. Kira-kira ketika Pasuki lewat lorong itu mati atau tidak Pasuki? Ya, pada saat itu tidak mati, Bang. Tidak mati. Ibrani 5 nomor 7 coba dibaca. Ibrani 5 nomor 7 kita baca sama-sama. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dia mati atau tidak? Nah, Dia berdoa dalam hidupnya, sabar. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dengan penuh ratap tangis dan keluh kesah kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesalehannya maka doanya telah didengar. Dia mati atau tidak? nah, Iya. saya bacakan ini dulu, Bang. Abang perhatikan. Oke, ya. silakan. Nah, nih, Bang. Sebenarnya itu kan Ibrani punya tafsir yang harus berpadangan dengan apa yang dikatakan Yesus, Bang. Menolak Yang Yesus lagi Bapak mengatakan Suki. begini, bagaimana bisa terjadi hal Abang mengamininya dengan cara demikian. Jadi logikanya, Bang, yang di dalam doanya Yesus itu sama seperti ini. Atau tadi Abang mengatakan kalau saya berjalan di lorong itu ya berdoa supaya nggak mati, terus didengar doanya, tentu tidak mati. Begini, tadi saya katakan bahwa karena begitu besar kasih Bapak akan dunia, ya, dunia yang jahat ini, Bang, dunia kegelapan, kuasanya adalah iblis. Nah, sama seperti Bang Loding orang jujur, ya. Lalu di situ ada suatu pemerintahan yang korup sekali, Bang. Semuanya sudah bekerja sana, pokoknya mengambil uang yang ada di sana. Lalu saya perintahkan Bang Loding ke sana. Ayo Bang Loding, ayo bereskan tuh orang itu. Datang ke sana. Kira-kira apa yang mereka perbuat di sana, Bang? Mereka akan mengkriminalisasi Abang, mencari kesalahan-kesalahan yang disepakati, Bang. Tujuannya supaya menyingkirkan Abang. Bahkan kalau bisa masukin dalam penjara atau mungkin akan dibunuh juga.
Abang perhatikan seperti itu, tetapi karena abang tidak bersalah, bang, di dalam pengadilan sudah dimasukin penjara, dibanding ke atas, dibuat perbandingan dibanding ke atas penghukumannya, dibebaskan, bang, karena tidak bersalah. Sama dengan Yesus, karena dia tidak bersalah, lalu dikonspirasi oleh mereka bahwa dia harus dengan massa, dia harus disalibkan, harus mati untuk salah satu orang bagi bangsa kita. Tetapi setelah dia mati masuk alam maut, bang, Bapak tahu dia tidak salah, maka dibangkitkan. Nah, Tidak ada, Pak. itu, bang. Itu Dunia tafsiran sudah Anda di dalam itu. kuasa si jahat. Tidak ada, Pak. Itu tafsiran Bapak itu, Pak. Begini, Pak. Kalau kami orang Islam itu kami berbicara agama, kami berlandaskan dalil supaya ketika orang mau menerima atau tidak itu tertulis di dalil kami, Pak. Karena tugas kami hanya menyampaikan, tugas Tuhan Allah yang memberikan hidayah. Sebagaimana Yesus mengatakan banyak yang dipanggil namun sedikit yang terpilih. Jangan sampai ketika Anda mau menjelaskan, Anda mengarang-ngarang akhirnya tidak. Karena ketika Anda mengatakan bahwa Yesus mati, konsekuensi yang Anda terima doa Yesus di Taman Getsemani itu tidak dikabulkan oleh Tuhan. Bertentangan dengan Yohanes 11:42. Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Di dalam Ibrani 5 nomor 7 itu kan doanya di Taman Getsemani. Ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu, biarkanlah berlalu. Berarti Yesus pengen bahwa penyaliban ini tidak terjadi. Melainkan kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Nah, sementara di dalam Yohanes 11:42, Yesus mengatakan Bapa selalu mendengarkan dia. Dan di Ibrani 5 nomor 7, doa Yesus dikabulkan. Doa Yesus didengarkan. Berarti permintaan Yesus itu seharusnya Bapak jangan, penyaliban tidak akan terjadi. Maka disitulah Bapak mulai skenario, kan? Skenario bagaimana agar orang, karena begini Pak. Coba Anda bacakan dulu di ulangan 27 nomor 25, Pak. Coba dibaca di ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membun-bun seseorang yang tidak bersalah. Nah, dan seluruh bangsa mengatakan amin. Kan? Dan seluruh bangsa mengatakan amin. Nah, terus kita lanjut kalau kita lanjut ke 26 apa bunyinya? Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Nah, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Yang menerima suap adalah Yudas. Dan lanjut ke 26, terkutuklah orang yang tidak menempati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Hukum Taurat itu adalah jangan membunuh. Masa Anda mau melanggar semua itu? Sementara dalam ulangan 21 nomor 22, 23 itu, orang yang tergantung di kayu salib itu dikutuk oleh Elohim. 23 itu. 21, 22, 23. Di situ kan perikopnya hukuman mati kan dikatakan begini. Apabila seseorang berbuat dosa dengan sepadan hukuman mati, maka jangan kau gantungkan mayatnya semalam-malaman. Karena Elohim telah mengutuk orang yang oleh Elohim telah mengutuk. Berarti Bapak kutuk anak. Coba Anda jujur, Bapak kutuk anak, Bapak melanggar perintah Tauratnya sendiri. Bapak bekerja sama dengan iblis karena ada konsekuensi yang Anda terima. Yang pertama, Bapak kutuk anak karena Bapak mengutuk orang yang tergantung di kayu salib. Yang kedua, Bapak melanggar perintahnya sendiri. Berarti dia berbohong karena dia mengatakan jangan membunuh, tetapi dia berkehendak agar anaknya yang dikasih karunia dia membunuh. Yang ketiga, kasihilah sesama manusia, berarti Bapak membohong. Kan? Coba. Berbohong. Bagaimana bisa seperti itu? Masa agama harus mematikan akal? Bukankah agama itu harus selaras dengan akal? Dia anak yang dikasihi loh. Nah, makanya terjadi seperti itulah, datanglah Al-Quran mengatakan wama qataluhu wama solabuhu. Dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan. Dia anak yang paling mulia loh. Kan dia sudah jelas, kalau kamu mau hidup yang kekal, kalau kamu mau masuk surga, satu, apa? Turuti segala perintah Tuhan. Bang Loding, saya mau keluar rumah nih. Oke, siap. Ya.
Oke, Pak Suki. Sudah ditunggu. Ya, dadah. Oke, terima kasih. Ya, oke. Lain waktu. Ya, gabung sama-sama. lagi. Oke, siap. Selamat malam ya. Ya, malam. Tidak bisa, teman-teman. Tidak bisa. Karena ketika mereka mau Yesus disalibkan, maka bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Kan? Berpikir mereka punya logika. Ketika Bapa yang berkehendak bahwa Yesus harus mati terkutuk di kayu salib, berarti Bapa ini adalah iblis. Perkataan Yesus dalam Yohanes 8:44. Dan yang kedua, Bapa tidak mentaati perintahnya. Masa Bapa yang membuat hukum Taurat, tetapi Bapa yang melanggarnya, jangan membunuh. Padahal orang kaya itu bertanya kepada Yesus sudah jelas. Perbuatan baik apa yang harus aku perbuat? Berarti sama, orang masuk ke dalam kerajaan sorga butuh kasih karunia dari Tuhan. Untuk mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, kita butuh perbuatan baik. Begitu, sehingga orang kaya itu tanya kepada Yesus, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat agar aku memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Turuti segala perintah Allah. Dia bertanya, perintah Allah yang mana? Jangan membunuh, jangan mengucap saksi dusta, jangan berzina, jangan membenci sesama manusia, jangan mendurhakai orang tua. Jika kita sudah mentaati perintah Allah itu, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal. Kalau di dalam Islam kan, wa may yuti'ila wa rasulahu faqad faja fawzan ajima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Selesai. Cuma mereka tidak mau berpikir. Karena selagi mereka membantah, maka akan bertentangan dengan satu sama lain. Kan sudah jelas Ulangan 25-26 tuh. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Terkutuklah orang yang tidak melaksanakan perintah Taurat dengan perbuatannya. Tiba-tiba datang si botak ulus ini, dia membatalkan hukum Taurat. Pasien selanjutnya. Nomor antrian yang kedua. Oke. Dibantu tap-tap layar teman-temannya, kasih kencang dulu. Ya, halo Pak, Islam Kristen. Assalamualaikum Bang Lodi. Oke, waalaikumsalam. Pak, izin turunkan dulu ya, kita Siap. cari Oten dulu Pak ya. Siap, siap. Terima kasih Bang Lodi. Ya. Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi, ayo kita diskusi dengan santai. Mana ini Oten ini? Makasih bosku. Nia, Islam Kristen. Halo Nia, Islam Kristen. Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik. Bolang, Islam Kristen. Islam Bang. Oke, siap. Makasih Bolang. Ya, Velvet, Islam Kristen. Islam Bang. Oke, ya izin turunkan dulu ya. Allahu Akbar. Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik, silakan. Untuk RT 3 RW 1 silakan. RT 3 RW 1. Kenapa RT 3? Karena tulis Tuhannya 3. RW 1, 3 tapi bilang 1. Allahu Akbar. Saya ini kurang enak badan teman-teman. Sebenarnya tidak mau live tadi, tapi kalau kita biarkan Oten semakin merajalela kan.
Ya, Mister Anda Islam Kristen? Muslim Bang, salah pencet. Sorry. Oke, siap. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, salah pencet. Tidak apa-apa, yang penting jangan salah Tuhan. Bahaya kalau salah Tuhan kan. Jambak Mikana, Bang. Mikana tidak live. Ya, bukan Ibu Peri, Islam Kristen. Assalamualaikum kakak, tak pencet kakak. Oke, siap. Insyaallah. Ya, silakan buat teman-teman Kristen. Mana ya mau naik? Dikencangkan tip-tip layar teman-teman. Sambil share-share ya teman-temanku ya. Ya. Modus kerja. Di share-share teman-temanku. Masya Allah. Hidayah. Assalamualaikum Pak Lodi. Ya, halo. Minta maaf. Oke, siap. Apa Tinggal. nih Mikana live? Siap. Ya. Tunggal. Assalamualaikum Pak Loding. Ya, Islam Kristen, Islam ya. Kristen Pak Loding. Wa'alaika ya ahlil naro. Luar biasa. Silakan Pak Fadil. Mana sehat abang? Ya, sehat. Tadi sakit. Ini baru mendingan makanya saya live. Silakan. Saya kangen sama Bapak lagi ini. Kenapa Bapak suka digelap-gelap kah? Mati lampu ini Pak Loding. Setiap hari mati lampu. Enggak lah. Masa setiap hari mati lampu? Malam ini aja. Cari tempat yang terang-terang dulu lah. Pak Lodingnya. Ya. Masa saya begini lagi? Berarti kita diskusi dalam keilahian. Kan tidak Ya mungkin. boleh aja Pak. Dalam keilahian juga kan boleh. Coba pakai lilin. Nah, itu tuh terang. Katanya lampu mati. Itu Ini lampu emergensi nih Pak Loding. Oh, emergensi. Ya. Nah, gimana Pak Loding? Ya, di terang-terang sana, Pak. Masa tidak kelihatan Bapak punya wajah ini? Masa kita pergi ke rumah orang Pak untuk mencari terang? Nggak mungkin lah. Ya, kalau rumah kita gelap ya kita ke rumah orang, Pak. Masa Bapak mau dalam kegelapan? Ya, janganlah Pak. Kalau nggak orang itu kalau nggak mau gimana? Kenapa? Kasihilah sesama manusia. Kan ada dalilnya. Iya. Jangan bantah tapi lagi. Kasih itu namanya semua mati Pak. Ya namanya semua mati, lampu-lampu orang juga mati bos. Ya, gimana Pak? Apa yang mau kita bahas ini Pak? Silakan. Karena saya amati aja tadi waktu Pak Loding berdiskusi dengan Pak Suki. Pak Suki, ya. Nah, jadi apalagi yang kurang menurut Abang dulu jawaban dari Pak Suki? Bukan menurut kurang, tapi jawabannya itu kok bertentangan dengan lainnya. Bukankah Allah Bapa mengatakan jangan membunuh, tapi dia yang sendiri bunuh anaknya? Tapi begini Pak, saya kasih Gimana? ilustrasi sama Bapak. Boleh. Bapak menyuruh anak Bapak tidak merokok. Iya. Ya. Nah, sementara Bapak merokok, gimana itu? Anak saya masih kecil, masih 6 tahun. Ya, ini kan ilustrasi Pak. Nanti kan udah besar juga merokok. Iya, kalau dia sudah besar, dia sudah bisa beli, dia sudah kerja, sudah bisa beli rokok sendiri, ya sudah enggak apa-apa, wong dia sudah kerja, sudah dewasa. Artinya Pak, kalau Yesus ngomong begitu, dia bukan ngomong terhadap pribadinya. Dia ngomong terhadap dunia ini, jangan membunuh. Kan begitu, dia berfirman kepada dunia ini, jangan membunuh. Pengertian dari Abang Loding, anaknya saja dipersembahkan untuk membunuh, kan begitu.
Salah Pak. Yesus itu datang ke dunia itu untuk menyampaikan kepada orang-orang jangan membunuh. Baca Yohanes 12:49 sampai 50. Iya. Tapi kan Yesus Mana tidak ada ini? membunuh, Pak. Iya, Yesus tidak membunuh, tetapi dia kan dibunuh. Karena dia dipersembahkan, Pak. Kalau dia dipersembahkan, berarti yang melakukan itu adalah Bapak. Bapak melanggar aturannya. Kan aturannya Bapak itu jangan membunuh. Bukan melanggar aturan, Pak. Konsekuensinya kan begini. Kalau kita itu berkata jangan, implementasinya apa? Anda punya, oke sabar. Anda punya Bibel situ tidak? Saya tidak mau asumsi pakai Bibel. Ada tidak? Bibel situ ada tidak? Bapak kan begini, Abang Lah, enggak ada Bibel juga. Enggak pernah baca Bibel. Baca Bibel, Pak. Begitu. Masa saya setiap malam, setiap hari baca Bibel Anda, terus Anda naik-naik cuma kasih ilustrasi, bukan kasih dalil? Baca Bibelnya itu, Pak. Rata-rata memang Oten ini enggak pernah baca Bibel. Makanya dikasih Bibel tolak, kasih Bibel tolak, kasih babi makan. Kita siang hari malam buka Bibelnya ini, baca Bibelnya ini, baca Bibelnya ini. Apa keuntungan kita coba? Hanya untuk menyebabkan agar kalian kembali kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya, yaitu mengesahkan satu Tuhan. Tapi melawan saja. Bibel saja tidak pernah baca. Silakan, pasien selanjutnya. Ya, halo. Bersihkan hati. Islam Kristen? Sorry bang, assalamualaikum bang. Islam. Ya, Islam. Islam, oke. Sorry, Izin sorry. turunkan dulu ya. Kita cari Oten dulu. Ya, yang apa Muslim ditahan dulu teman-teman Muslim ya. Butuh kerjasamanya ditahan dulu. Supaya kita ada diskusi. Begitu, biar durasi kan. Buat teman-teman Muslim tolong kerjasamanya ya. Ya, Yalin, Islam Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman ya yang sudah bantu tetap layar. Ya, silakan buat teman-teman Kristen. Dibantu dulu ya. Buat teman-teman Kristen silakan naik. Buat teman-teman Muslim dibantu tetap layar. Halo Pak, Islam Kristen. Ya, waalaikumsalam. Teman-temanku yang Muslim yang baik hati yang mendukung saya, ditahan dulu permintaannya ya. Kita prioritaskan Kristen dulu. Tolong kerjasamanya. Tolong. Ya, dibantu dulu. Ya, buat teman-teman Muslim dikencangkan dulu tetap layar. Ya, makasih Aquarius. Oke. Memang udah berani mereka. Silakan buat teman-teman Kristen kalau mau naik diskusi kita pakai data. Begitu. Pasien malam ini kurang. Iya, pasien kurang malam ini. Pasien selanjutnya. Jadi saya kurang enak badan teman-teman. Sempat menggigil tadi sampai malam ini kan.
Sebenarnya rencana besok baru live, makanya ini tidak bisa lama, sedikit lagi kita rungkat. Ya, silakan. Banyak Kristen di bawah cuma tip-tip layar saja. Apa? Tapping saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warisman. Waduh. Ya, halo Bang, Islam Kristen. Iya, halo, selamat malam Bang. Ya, aku Kristen Bang. Protestan. Ya, silakan open cam Abang kok. Silakan. Gimana Bang, gimana? Silakan open cam, buka kamera Bang. Oke, boleh Bang. Oke, siap. Dengan senang hati. Oke. Apa yang kita bahas Bang, yang perlu kita renungkan malam ini? Itu ada tema Bang. Oh gimana? Baik, temanya Bang, Oten ajaran bingung maksudnya gimana nih Bang? Ajaran mana yang coba dulu tujukan bertanya? Ya. Biar bisa Anda nanti punya kita pahami. Ya, Anda punya Bible situ tidak? Hah? Ya, Anda punya Bible situ. Punya Bible situ. Ada kok, ada. Kita namanya anak Tuhan, Ya. wajib punya Alkitab dong. Wih, luar biasa. Wah. Mantap ini Iya, yang namanya saya anak suka. Tuhan harus punya kitab lah, punya Ini Bible. yang saya suka ini. Ini Anak Kristen Tuhan yang wajib contoh lah. seperti ini, Kristen. Contoh seperti ini. Iya, Bang, Contoh ini. ada anak Tuhan ada. Anak Tuhan wajib ada. Jaringanmu itu loh. Entah jaringanmu bagaimana bisa doubling itu. Iya, jaringan Bang, jaringan memang jaringan di sini lokasinya agak apa Bang? Gimana ya? Ya. Oke, Kurang menenangkan coba. jaringannya lagi itu, kurang. Ya, coba baca Yohanes 14:1. Yohanes Bang. 14:1. Mana ini? Tuhan tak pernah. Udah Bang. Saya baca ya Bang. Baca. Ya. Baca. Ya. Yohanes 14 ayat 1 kan. Aduh, jaringan. Gimana Bang, jaringanku kurang stabil ini Bang. Iya, baca. Gimana Bang, jaringanku kurang stabil ini. Ya, dibuka dulu, coba cari tempat yang stabil begitu, Bang. Sudah lancar itu, coba dibuka kamera, sudah lancar. Enggak, sekeliling saya. Buka kamera, sudah lancar. Ini tetap juga Bang. Aku enggak enggak stabil. Baik, langsung aja kita Sudah ya masuk stabil. ke topik Ya, tadi ya. Tadi Abang bilang Yohanes 14 ayat 1. Ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dalam konteks Ya, ada ini Bang, berapa? yang Abang permasalahkan Ada berapa apa, Bang? yang harus kita Konteks percaya? ini. Ada berapa yang harus kita percaya? Ada berapa kita percaya? Ada berapa yang harus kita Di sini Bang, kalimat ini Bang, kalimat di sini dua tapi dia satu tujuan Bang. Inilah tujuan Dua, dari tapi satu janganlah tujuan. gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah. tujuan? Gimana nih? Jangan dengar suara saya Bang, dengar suara saya. Coba kamu turun dulu baru naik ulang. Perbaiki jaringan. Bagaimana di situ ada di sini Bang, itu yang kita percaya dua tapi satu tujuan. Emang mau kemana mereka? Ya dua. Nanti baru kita kaji tujuannya kemana. Tujuannya ke satu daerah. Gitu. Ya, halo. Angela. Ya, Islam Kristen. Halo. Ya, dah.
Ai. Gumasak, Apa coba kamu baca satu. Ya, coba saya mau tanya, coba kamu baca 1 Korintus 4 nomor 10. Coba baca. 1 Korintus 4 nomor 10. bacakan aja apa rupa isinya. Coba dibacalah. Katanya anak-anak Tuhan. Oke, 1 Korintus 4 nomor 10. Sahabat saya, sabar Iya. sambil kitab dulu. Ya. 1 Korintus 4 Ayat 10. nomor 10. Siap. Gini, kami adalah bodoh karena Kristus. Siapa kami itu? Oke, kami itu siapa? Saya tanya, siapa kami di situ menurutmu? Iya, itu saya tanya. Kami bodoh karena Kristus. Kami itu siapa? Iya, jadi dia di sini Paulus merendah di hadapan para Kristen. Saya tanya, kami itu siapa? Paulus bersama stafnya. Paulus bersama stafnya. Paulus itu Islam apa Kristen? Paulus itu adalah pengajar yang merendah di hadapan Kristen. Paulus itu Islam apa Kristen? Jadi Paulus itu adalah salah seorang Kristen. Oke, berarti Kristen bodoh karena Kristus. Begitu? Iya, nggak apa-apa. Nah, sudah. Sudah. Masa saya mau diskusi sama orang bodoh? Apa bodoh lagi? Oke teman-teman, kita rungka dulu ya. Badan saya sudah mulai menggigil. Ya, nanti kita lanjut besok insya Allah ya. Mungkin ini kalau apa saya nongkrong parkun di Bank Inspirasi saja. Gitu. Soalnya tadi kurang enak badan. Ya teman-teman ya, bantu doakan semoga tetap stabil seperti biasa ya. Ya, karena mungkin sudah terbiasa untuk live kan. Tadi siang tadi, lagi demam tadi kan ke dokter kan, kasih obat minum sudah rasa mendingan, tapi ini sudah mulai lagi kan datang, jadi saya mau istirahat dulu. Palingan parkun di komalnya Bank Inspirasi saja. Gitu. Ya mungkin teman-teman semua sini 5,1K kita ramaikan komal Bank Inspirasi. Dan buat teman-teman muslim, ini hanya himbauan sedikit dari saya. Kalau komal-komal Kristen, kalau kalian belum paham Bibel, jangan naik ke situ. Karena mereka hanya mau framing saja. Ya teman-teman ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita semua kepahaman agama. Dan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, tidak bisa lama lagi. Karena memang sudah rasa menggigil. Ya, terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf kepada kalian semua. Dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kata-kata saya ada yang benar, maka itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unjur makola wala tanjun mankola. Lihatlah apa yang ia sampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikannya. Biar tidak lalai diskusi kita ini, mari sama-sama kita tutup dan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Izin pamit ya teman-teman, mau istirahat dulu. Doakan saya biar sehat kembali ulang ya.